Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita bersama-sama mengucap syukur dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Seperti apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa pertemuan kita kali ini kiranya untuk memenuhi undangan dari kami terkait dengan aksi nyata di modul 1.4, yakni budaya positif. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan KOS atau teori meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Mari kita lihat Bapak Ibu, ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol inilah yang dinamakan atau menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai oleh guru. Berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, seperti hanya kita memuji peserta didik, good, terima kasih dan sebagainya, itu merupakan sebuah bentuk-bentuk kontrol. Dinamakan sebagai atau segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantungan atau tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita juga kadang berpikir pemberian hadiah, pemberian pujian dan sebagainya itu ada merupakan sesuatu metode yang kita inginkan agar peserta didik mau atau meningkat cara belajarnya. Nah, dari gaya tersebut, kontrol tersebut, peserta didik bisa jadi hanya sementara saja. Ketika kita memberikan hadiah, kemudian ketika kita tidak memberikan hadiah, maka semangatnya akan menurun. Jadi semangat peserta didik yang seperti ini hanya karena hadiah dan sebagainya, itu yang biasa menjadikan peserta didik tidak mampu mengontrol dirinya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal.
Kenapa demikian? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga yang tidak perlu dilakukan oleh para guru, karena walaupun kita guru tidak perlu menekan peserta didik, memaksa dan sebagainya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Inilah Bapak Ibu yang perlu nanti kita simpan dari posisi kontrol yang 4 ini. Nah, dalam budaya disiplin tentu kita garis bawahi apa makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan disiplin atau positif, salah satunya strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, hal ini yang perlu kita kembangkan kembali. Misalnya ada peserta didik yang datang terlambat, pulang bolos, pulang lebih awal, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita kaji kembali, yang nantinya akan kita kembalikan kepada peserta didik. Apakah hal ini dilakukan karena terdorong dari sikapnya ada istilah budaya positif atau disiplin positif yang nantinya akan kita terapkan dalam sekolah. Kalau kemarin kita menggunakan sistem penghukum pada anak-anak yang melanggar, misalnya melanggar aturan, baik itu terlambat, bolos, dan tidak melaksanakan tugas, tentu itu sudah tidak wajar lagi dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, maka diambil tindakan-tindakan terkait dengan berpihak pada murid. Karena setiap orang melakukan kesalahan itu pasti wajar-wajar saja, hal yang normal apabila ada kesalahan daripada manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang akan dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan dan penguasa. Jadi biasanya anak-anak maunya bebas. Jadi ini yang perlu kita pahami dengan anak-anak. Berikutnya, anak-anak ingin juga disayang dan diterima. Begitupun kita, ketika kita memberi, maka ada rasa hormat terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, bahwasanya manusia itu sama-sama membutuhkan. Juga manusia butuh kesenangan. Maka biasanya peserta didik yang melakukan tindakan yang di luar dari tata tertib, biasanya ada peserta didik yang ingin senang. Nah, kebutuhan ini yang perlu kita pahami. Ada juga peserta didik yang mau ditekan, maunya dia bebas. Jadi ini yang perlu kita pahami dalam proses setiap kita melakukan pembelajaran. Nah, bagaimana melakukan pemahaman tersebut? Ada istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut
Daegosen tahun 2004. Berikutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Berikut juga restitusi bukan untuk menebus kesalahan yang diperbaiki, namun untuk memperbaiki dari hasil kesalahan tersebut. Jadi itu tujuan restitusi. Jadi dari peserta didik yang tadinya akan melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita mengambil tindakan yang menghukum misalnya dan sebagainya. Tentu anak-anak yang melakukan kesalahan tersebut pasti ada pasti ada alasannya. Nah, alasan ini yang kita gali, kemudian kita carikan solusi. Itu Bapak Ibu. Baik anak-anak datang terlambat maupun datang bolos maupun tidak mengerjakan PR misalnya, tidak mengerjakan tugas. Biasanya ada juga makan-makan di kelas, membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita lakukan, kegiatan restitusi ini yang kita lakukan sehingga kita carikan solusi dari apa yang menjadi tindakan mereka yang tadi membuat kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, ketika guru melakukan posisi restitusi pada seorang murid, bukan mencari kesalahan murid sehingga hubungan tidak akan baik, hubungan antara murid dan guru. Namun di sini posisi restitusi dia hadir untuk memperbaiki hubungan. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran pada seorang murid dan bukan untuk memaksa seorang murid untuk lebih berbuat lagi. Nah, selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi itu. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, Bapak Ibu, untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan dan tindakannya pada orang lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini adalah salah satu ciri dari restitusi. Kenapa demikian? Karena dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ini maksud dari Dr. William Gilles menyatakan orang-orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ini karena Bapak Ibu kita juga biasa melakukan hal yang sama. Nah, berikutnya, restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi berfokus pada karakter seorang murid, nah bukan fokus pada tindakannya. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Nah, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok hari. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang perlu kita ungkapkan pada peserta didik. Jadi misalkan hari ini peserta didik melakukan kesalahan, bisa memperbaikinya. Nah, hari ini adalah hari ini, nanti besok diperbaiki kembali. Kemudian restitusi akan menguatkan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini fokus pada solusi, bukan masalahnya yang dicari, tapi kita mencari solusi dari masalah tersebut.
dan banyak ciri restitusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia misalnya berbuat salah, dicarikan solusi dan bisa dia merubahnya kembali dan bisa dia kembali pada kelompoknya. Mari kita lihat Bapak Ibu praktek pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya, anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, dan disuruh keluar kelas ke koridor atau ke kantor guru, atau seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Ini contoh dalam kasus TK. Bagaimana di SMP? Nah, ini kembali lagi pada kita, perlu kita refleksi kembali apa hal yang sudah baik kita lakukan dan apa yang sudah belum baik kita lakukan. Ini yang jadi evaluasi. Berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkah yang nantinya kita mengadakan kegiatan tersebut. Misalnya menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka jangan kita melakukan misalnya kamu salah begini dan seterusnya. Tidak boleh, kita stabilkan dulu. Apa yang terjadi? Kenapa sampai begini? Nah, kemudian kita carikan solusinya. Kita carikan kira-kira apa alasanmu? Mungkin ada alasan yang sangat mendasar sehingga kamu lakukan hal tersebut. Peserta pasti relate gitu menyebutkan kesalahan. Seperti Rafael kemarin, dia hampir bolos tadi ketika melihat saya. Pagi situ dulu. Saya coba identifikasi, ternyata alasannya pulang itu cepat-cepat ke rumahnya karena bapak mamanya banyak kelapa. Nah, sehingga jadi kita tidak serta kamu salah begini. Nah, selanjutnya kita tanya kembali apa yang menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti ini Bapak Ibu kita bikin di kelas masing-masing, wali kelasnya bikin memang. Wali kelasnya bikin keyakinan kelas. Seperti di kelas 9B itu sudah saya lihat ada beberapa aturan. Nah, itu sudah merumus ke sana. Nanti ini tekankan lagi pada peserta ini. Setelah identitas sudah stabil, maka langsung kita rumuskan hal-hal tersebut. Jadi caranya kita tidak langsung ke pokok pertanyaan, kita kembalikan dulu bahwa memang semua manusia itu melakukan kesalahan. Saya juga dulu begitu. Saya juga dulu kadang bolos, kadang ini. Tapi ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Begitu membuat kegiatan atau kegiatan segitiga restitusi. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Selanjutnya menanyakan keyakinan atau seek the beliefs. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan 3 laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan disiapkan atau siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Biasanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Misalnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah misalnya seperti ini? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang seperti itu. Nah, di sini guru dapat membantu dengan bertanya
Seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti apa misalnya? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tersebut tetap pada gambaran yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu, dalam menanyakan keyakinan kelas ini, guru diarahkan untuk bagaimana membimbing atau peserta didik untuk menemukan jati dirinya, seperti apa dia nanti akan belajar dan menjadi orang seperti apa, apakah dia menjadi sukses dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, itu saja perlu saya sampaikan. Dan saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Pertama kita mensyukuri nikmat kita hari ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya baik, terima kasih ya. Yang tidak hadir kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh apabila dia sakit. Yang tidak hadir, yang apa kita doakan supaya cepat dapat hidayah. Biar bisa melakukan sekolah kembali ya. Baik, tujuan kita hari ini menentukan keyakinan kelas. Kita mulai dari aturan-aturan yang di dalam kelas yang tidak boleh. Misalnya, ya, contohnya ruangan, ya tidak boleh buang sampah. Apalagi tidak boleh makan di kelas. Kalau begitu, saya kasih satu persatu ini. Siapkan pulpen kalian. Ya. Kalian tulis. Ya dulu arahan saya. Kalian tulis di sini aturan yang tidak boleh di dalam kelas. Ya. Boleh? Boleh juga aturan yang di dalam sekolah. Boleh juga ditulis aturan di dalam kelas, aturan di dalam sekolah. Beda di dalam kelas ini dengan lingkungan sekolah. Oke. Saya kasih satu, kemudian setelah ditulis, tempel di sini ya. Boleh? Paus baterai kali ini, paus dulu itu. Paus. Paus. Berapa sudah? Jangan kamera aja. Sudah? Langsung tulis ya, sudah dapat kertas langsung tulis ya. Aturannya apa ya? Hah? Aturan yang tidak boleh di dalam kelas ini. Hah? Berapa nah? Empat orang ya. Dibagi aduk, jangan sampai kering lemnya. Hah? Jadi kalian tulis
aturan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Misalnya datang terlambat. Bolos. Banyak. Tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos. Pokoknya yang tidak boleh makan di kelas, tidak boleh kan? Tidak boleh ribut, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh ya. Setelah ditulis itu, simpan di mana ini? Di papan tuh. List. Bapak. Bapak. Sudah? Mana yang dapat pink tadi nih? Baru sedikit ini yang pink. Yang biru ini yang cepat ini. Ya. Tapi kona. Aduh, sama ini. Asal ada tulis nama. Nanti kita bacakan sama-sama ya. Ini terbalik kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 28. Siapa yang belum lagi? Sudah semua? Oke. Ini sudah aturan yang sudah kalian. Hah? Ya. Angkat tangan. Aturan yang paling mendasar yang kamu tulis apa? Aku bacakan ya. Ya, Pak. Air. Dari sini. Aturan yang tidak boleh dilanggar di dalam kelas. Buang sampah sembarangan. Makan di dalam kelas, baju di luar, bermain bola dalam kelas. Aturan yang tidak boleh. Tidak boleh merokok di dalam kelas. Berarti di luar boleh. Tidak boleh buang sampah sembarangan dan tidak boleh ribut di dalam kelas pas lagi belajar. Good. Jawaban siapa sini? Aturan yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh buang sampah, tidak boleh bermain di dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh bolos. Nah, bagus semua ini ya. Paus dulu, pelan. Paus. Paus. Paling atas. Kedua, tidak boleh makan di dalam Kelas. hampir sama semua ya jawabannya. Makan di dalam Marah. tiga,
jam pelajaran. Boleh. Ya, dua. Kalau punya aku yang dua coba. Pause. Anjay, keras. Tidak boleh makan di kelas, sudah. Tidak boleh merokok, tidak boleh main bola di kelas. Nah, tidak boleh bukan saya yang tulis ya. Saya punya tulisan. Ini sama tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ribut di dalam kelas, berarti tidak boleh di jam pelajaran ya. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh berisik, sama ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh berisik, sama ya. Enggak. Tidak boleh makan di kelas, ini sama. Tidak boleh buang sampah di sama. Tidak boleh tidur di jam pelajaran. Sudah ya? Tidak boleh ribut, sama. Tidur, ribut, makan, bermain di kelas. Sudah sama. Ribut, tidak boleh merokok, tidak boleh makan, tidak boleh sama ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan, sama ya. Tidak boleh merokok, sama. Tidak boleh main bola di kelas. Masih ada yang main bola dalam kelas nih. Banyak. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Pause dulu. Tidak boleh play. Nah, oke, kasih. Nah, sekarang setelah diakumulasi dari apa yang kalian tulis tadi, maka hasilnya menjadi 15 poin yang tidak boleh kalian lakukan di dalam kelas. Ya, oke, 15 atau 14? Oh, ini tadi tidak boleh merokok. Belum. Sudah? Nah, selanjutnya kita membuat nilai-nilai kebajikan. Contoh, ya. Nilai kebajikan tidak mengolok-olok teman. Apa nilai kebajikannya? Menghargai, menghormati, mencintai, menyayangi, ya. Itu nilai kebajikan. Misalnya, datang tepat waktu. Tadi kan dia terlambat ya? Tidak boleh bolos, ya. Datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Apa lagi? Menghargai waktu, menghargai guru, menghargai teman. Kebajikan, ya. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan. Pause dulu. Kan?
Nah, sekarang tidak boleh makan di dalam kelas. Nilai kebajikannya apa? Disiplin termasuk. Terus masih menghargai, ya. Berarti semua yang dia dilanggar itu berarti orang tidak mau menghargai teman dan yang lain hal, ya. Tidak boleh tidur di jam pelajaran. Tidak menghargai, tidak disiplin. Tidak boleh main bola di kelas. Tidak boleh ribut, tidak menghargai. Tidak boleh datang terlambat, disiplin. Tidak boleh bolos, tidak boleh menyontek. Nah, ada poin yang kalian lupakan. Misalnya, aturan yang boleh. Aturan yang boleh. Kita tambah, ya. Ada yang kasih jawaban selain jawaban itu. Aturan yang boleh di dalam kelas, misalnya berdoa Sebelum belajar. dan sesudah Belajar. itu aturan, ya. Kalau tidak berdoa dulu, maka belum bisa lanjut belajar. Oke, pertama 15, 16, ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada kasus susah. Tidak boleh berbohong, ya, termasuk, ya. Baru berarti harus Jujur. Tuh, nilai kebajikannya jujur. Jujur. Kalau berdoa sebelum dan sesudah ini nilai kebajikannya apa? Bersyukur. Orang sering berdoa itu orang lagi bersyukur, ya. 19. Tidak boleh panjang rambut. Tidak boleh panjang rambut. Termasuk nilai kerapian, kebersihan, ya. Panjang rambut, ya. Ada lagi nilai yang boleh. Saling menolong, ya. Saling menolong. Berarti nilai kebajikannya menolong, ya. Ada yang kasih usul lagi? Banyak ini, Pak. Saling menghargai. Semua ini termasuk perbuatan nantinya akan menjadi saling menghargai. Ketika dilakukan semua, ya, ketika ditaati semua ini, itu akan menjadi nilai kebajikan. Berarti saling menghargai. Apalagi? Memberi salam. Misalnya berdiri, hormat memberi salam, kan? Memberi salam. Berapa sudah? 20. Memberi salam. Jangan beri uang, ya. Apalagi? Menghormati guru. Ya, sudah sama tadi. Ketika ini semua menghormati dan menghargai. Apa? Menghargai teman ketika berpendapat. Maksudnya begini, ketika ada teman yang berbicara, katamu benar yang dia sampaikan atau tidak boleh ditertawakan. Paham? Itu yang harus kita sepakati. Kemudian kita bikin keyakinan kelas. Ini nanti dari semua ini, dari 20 ini bisa menjadi 6 atau 7 keyakinan kelas. Paham?
kali? 5. Ada 5. 5. Keyakinan kelas yang perlu kita patuhi. Kalau sudah bicara disiplin, berarti kita harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, tidak datang terlambat, tidak bolos. Oke? Ya. Nah, kalau menghargai guru dan teman, misalnya tadi tidak berkelahi, tidak mengejek, beri salam, menghargai pendapat teman. Ya, ada teman berpendapat, padahal tidak boleh. Disiplin sudah, menjaga kebersihan. Semua yakin ya bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Apa semua? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh pasang rambut. Terus laki-laki ya, tidak boleh merokok. Tidak boleh tidak pakai sepatu. Karena kasihan teman. Bukan sepatu kaki yang sudah 5 minggu tidak dicuci. Itu semua ya. Saya minta sekretaris ini dicatat dulu ya. Catat dulu. Kemudian kalau ada harus dipahami saya tulisan seperti ini. Menjaga ketertiban. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh merusak barang yang ada di dalam kelas. Tidak boleh bawa HP. Kecuali gurunya yang meminta untuk membawa HP. Nanti ada aturannya itu. Misalnya hari ini atau besok kalian bawa HP, tapi pakai surat. Tunjukkan kepada orang tua, Mama, ini ada suratnya, kami hari ini bawa HP. Jadi kasih tahu orang tuanya. Orang tuanya nanti ketika rapat dengan guru menyampaikan. Kalau tidak ada surat dari guru membolehkan bawa HP, jangan dikasih anaknya bawa HP. Paham? Tidak ada HP-nya disita sini? Ada. Hah? Ada. Siapa punya? Oke. Setelah ini sudah ditahu semua keyakinannya ya, tidak ada yang tidak mengetahui. Sudah disepakati semua. Olehnya ke depan kita akan bisa lebih menempatinya kembali. Dan ini sudah menjadi ketentuan kita sudah rapatkan bahwa keyakinan kelas sudah kita tentukan hanya 5 poin, di mana setiap 5 poin itu ada poin kecilnya yang membatasi kita supaya kita lebih tertib lagi ke depan. Jadi supaya sekolah kita itu lebih nyaman, aman, damai, dan sejahtera. Supaya karena menciptakan hidup yang nyaman itu kalian sendiri. Caranya menempati semua yang sudah kita yakini. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Ya, sebagai wali kelas saya ucapkan terima kasih kembali. Insya Allah ini kita dokumenkan, ya, kita buat selebaran dan kita tempel setiap dinding. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan sehingga menyulitkan kalian dalam belajar. Mungkin ada pembelajaran terakhir hari ini. Mata pelajaran apa ini? Jadi saya minta maaf waktu kalian terganggu dan hanya waktu ini yang bisa kita dapatkan untuk musyawarahkan kelasnya kita supaya kelas kita ini lebih tertib kembali, aman, damai dan sejahtera. Ya. Demikian Bapak Hiri
Wallahu musta'an. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sari, siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Balesan Tanjung. Saya sangat senang sekali bisa membuat keyakinan kelas. Menurut saya hal ini sangat penting sekali karena bisa memotivasi kita untuk lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifriyani Putri Safrun, siswi SMP Negeri 7 Balesan Tanjung. Saya sangat merasa senang karena seru bersama teman-teman saya bisa menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas bagi saya sangat penting karena dapat melatih kita untuk menjadi lebih disiplin lagi dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, siswa kelas 8 SMP 7 Balesan Tanjung. Perasaan saya sangat senang sekali karena bisa menyusun keyakinan kelas bersama agar dapat lebih disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Terima kasih.